Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman yang menjadi evangelium pada Minggu tanggal 12 September 2021, yakni dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 dengan tema berhikmat dalam Yesus. Mari kita baca Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah kau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman yang akan kita renungkan. Berbahagialah dan diberkatilah siapapun yang mau mendengar, memahami, menghayati dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Mari kita temukan makna firman yang telah kita dengarkan tadi. Pertama, firman yang kita dengar itu merupakan lanjutan dari pengakuan Petrus tentang siapa Yesus Kristus sewaktu Yesus menanyakan siapa Yesus dikatakan orang dan siapa Yesus dikatakan oleh para muridnya. Ada orang banyak mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali, atau Elia yang dinubuatkan di kitab Maleaki, atau seorang nabi yang masih mereka cari kebenarannya berdasarkan isi kitab suci perjanjian lama. Orang banyak itu tidak satu pendapat tentang siapa Yesus. Itu tidak beda dengan keadaan manusia zaman sekarang yang tidak sependapat tentang siapa Yesus Kristus yang oleh umat lain menyebut dia sebagai Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Tetapi Yesus tidak peduli tentang pendapat orang banyak tentang dia yang dilaporkan para muridnya. Yesus ingin tahu tentang siapa Yesus menurut mereka, menurut para muridnya yang sudah lebih dari 2 tahun bersama mereka. Petrus menjadi wakil para murid itu menyampaikan pengenalan mereka. Petrus mengatakan dan menegaskan kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias." Tetapi masih belum jelas Mesias yang bagaimana kemesiasan Yesus itu. Yesus melarang agar apa yang ditegaskan Petrus itu tidak disebarluaskan. Artinya harus ditunggu dulu agar para murid dan orang banyak memahami apa yang dimaksud dengan Mesias yang dimaksud.
Di kalangan orang Yahudi sungguh banyak teori-teori tentang siapa, apa, dan bagaimana Mesias yang dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Sehubungan dengan itulah Yesus mengajar para muridnya dan orang banyak tentang dirinya, seperti diberitakan dalam perikop khotbah hari ini. Kita pun diharapkan tidak gagal paham mengenal dan mengikut Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam pengajaran khusus kepada para muridnya, Yesus memberitahu bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Di sini Yesus berbicara tentang anak manusia, tidak secara langsung bicara tentang Mesias yang kata Yunaninya Kristus. Ada 2 pengenalan dalam PL tentang anak manusia, yakni sebutan anak manusia yang sering digunakan oleh Nabi Yehezkiel dan oleh Nabi Daniel. Yehezkiel menggunakan sebutan anak manusia untuk menyebut dirinya sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Sedangkan dalam Daniel, sebutan itu menunjuk kepada Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel akan datang di masa depan. Menurut nubuat Daniel, kepada anak manusia ini, Tuhan memberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7:14. Dengan pengenalan sedemikian, Petrus sangat beralasan untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya tersebut. Petrus berpegang pada pengharapan Mesias sebagai seorang raja perkasa yang mengalahkan semua kekuasaan yang ada di dunia. Dia berdiri dalam pengenalan tentang Raja Mesias. Apa yang dikatakan Yesus itu tidak masuk di akal Petrus, karena menurut pengamatannya dalam 2 tahun lebih bersama Yesus, dia perhatikan bahwa Yesus tidak tersentuh oleh siapapun yang ingin melukainya. Yesus selalu lolos dari tindakan komplotan Farisi dan ahli Taurat yang hendak menjahati, bahkan hendak membunuh Yesus. Pengharapan Mesias yang dipegang oleh Petrus ini digunakan oleh iblis untuk mendorong Petrus menghardik dan menegur Yesus. Tetapi Yesus tahu apa di balik hardikan dan teguran Petrus. Yesus menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan iblis yang lihai menyusup. Lalu Yesus menjelaskan kemesiasannya yang juga berdasar pada pengharapan Mesias dalam nubuat Nabi dalam Perjanjian Lama. Yesus tahu bahwa dalam kitab suci benar ada benang pengharapan tentang Mesias yang datang sebagai raja yang penuh kuasa, yang akan menegakkan kerajaan Tuhan dengan penuh kemenangan, mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi para murid harus tahu bahwa ada pengharapan Mesias yang berbanding terbalik dengan harapan para muridnya dan dengan kenyataan yang mereka amati dalam kemampuan Yesus. Yesus mengajarkan bahwa jalan Yesus untuk mendapat kekuasaan dan kemuliaannya bukan dengan kegemilangan kemenangan Yesus sebagai raja yang mengalahkan musuh-musuhnya, melainkan dengan menanggung banyak penderitaan dan penolakan para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, bahkan mati dibunuh, tetapi bangkit lagi dari kematian. Pengharapan tentang Mesias yang menderita demi keselamatan umat manusia ada dalam Yesaya 53. Disitulah dinubuatkan. Yesus memahami dirinya sebagai anak yang harus dikurbankan. Anak domba Allah yang memikul dosa dunia yang harus dikurbankan. Sehingga dia harus menderita
Berdasar pada analisa Yesus kepada situasi yang sedang dihadapinya, Yesus menyimpulkan bahwa tua-tua Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjadi pihak yang akan membuat dirinya menderita. Memang yang menyampaikan kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan adalah para imam. Dan yang membawa kurban itu adalah tua-tua bangsa. Serta yang menunjuk makna pengorbanan anak domba Allah itu adalah para ahli Taurat. Yang disayangkan dalam tindakan para tua-tua, imam-imam kepala dan para ahli Taurat itu adalah sikap mereka yang bermusuhan dan penolakan mereka atas makna pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Para murid kurang memahami pengharapan Mesias yang seperti itu, sehingga mereka kurang berhikmat memahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan Yesus menilai kekurang pahaman muridnya itu sebagai pekerjaan iblis yang memasukkan pengharapan Mesias yang tidak sesuai dengan misi guru mereka ke dalam pikiran para muridnya. Yesus memarahi iblis yang dinilai sudah menguasai Petrus, yang sampai berani menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Tindakan Yesus itu menunjukkan betapa dia menyadari bahwa iblis hendak mengalahkan Yesus setelah iblis itu mengalahkannya sewaktu pencobaan yang dilancarkannya kepada Yesus sampai 3 kali. Kita ingat itu bahwa pada waktu Yesus hendak mengalahkan Yesus ya. Dan sekarang Yesus pun mau dikalahkan oleh iblis itu dengan taktik yang luar biasa. Waktu itu iblis menunjukkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya kepada Yesus. Dan iblis akan memberikan itu kepada Yesus kalau Yesus mau menyembah iblis. Menolak jalan yang ditempuh Yesus untuk menyelamatkan dunia atau jalan penderitaan sama dengan tunduk kepada rancangan iblis yang disusupkan ke dalam pikiran-pikiran manusia. Waktu itu Yesus menghardik iblis dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Itu dalam Matius 4 ayat 10. Hardikan ini sama dengan yang dikatakan Yesus sewaktu menghardik Petrus yang telah dinilai dikuasai iblis. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Markus 8 ayat 33. Tunduk kepada rancangan manusia itu berarti tunduk kepada iblis. Karena iblis telah membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan pikiran-pikiran manusia pun lahir dari diri manusia yang berdosa. Memang dalam diri manusia ada hikmat manusia, tetapi hikmat manusia itu tidak mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Siapa mengikut Yesus harus belajar hikmat dari Tuhan. Kalau Petrus waktu itu tunduk kepada Yesus, bukan pada pikirannya, dia akan bertanya kepada Yesus, "Mengapa begitu Tuhan? Tolong terangkan pada kami." Bukan seperti dilakukannya menegur Yesus, yang berarti seolah-olah Yesus adalah bawahannya dan merasa lebih tinggi dari Yesus. Sampai sekarang pun orang-orang yang non-Kristen selalu mempersalahkan Tuhan. Mengapa Yesus harus menempuh jalan penderitaan atau hingga mati disalibkan hanya untuk menyelamatkan manusia? Masakan Tuhan mau disalibkan, tanya mereka. Karena jalan salib Kristus tidak masuk akal mereka. Kalau Yesus itu Tuhan, lebih baik dia menunjukkan kuasanya untuk membinasakan manusia yang menjadi melawan dirinya. Demikian pendapat mereka. Begitulah pandangan orang yang mengenal sembahan mereka sebagai oknum yang kejam dan yang kemahakuasaannya digunakan untuk menghabisi lawan-lawannya. Orang-orang ini tidak mau memahami Yesus berdasarkan rancangan atau menurut pikiran Tuhan. Di zaman sekarang pun kalau seseorang, terutama para pengikut Yesus, benar-benar ingin berhikmat dan memahami bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang menjalankan misinya sesuai dengan firman Tuhan, seseorang itu atau para pengikut Yesus harus membaca dan memahami apa yang dikatakan dalam kitab suci. Dan harus selalu waspada memperhatikan apakah iblis telah menggunakan nubuat dan firman Tuhan dalam kitab suci untuk menyesatkan. Bandingkan penyesatan yang dialami perempuan yang kemudian bernama Hawa di Taman Eden waktu itu.
Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus memilih jalan Mesias yang menderita dalam rangka menyelamatkan manusia berdosa? Karena Yesus dengan penuh kesadaran bahwa dia datang ke dunia ini untuk memenuhi nubuat Nabi dalam Yesaya 53 ayat 2-12. Yesus sangat tahu bahwa Tuhan dalam misinya merubah paradigmanya dalam menyelesaikan dosa manusia, yakni dari Tuhan yang bertindak keras dan kejam menjadi Tuhan yang penuh kasih. Yesus tahu bahwa Tuhan telah bertindak keras menghukum manusia berdosa. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Tuhan membinasakan manusia dengan air bah. Tuhan membinasakan penduduk Sodom dan Gomora dengan api belerang. Ternyata dengan kekejaman seperti itu, masalah dosa manusia tidak selesai. Tuhan mengganti pola pikir dan cara kerjanya, yakni dengan menunjukkan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Anak Allah yang tunggal itu yang adalah firman, mau menjadi manusia. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2:7. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2:8. Dari nubuat dalam Yesaya 53 itu dapat diketahui makna penderitaan dan kematiannya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu ayat 4. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak tipu daya, tidak ada dalam mulutnya. Ayat 9. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ayat 10. Hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 11. Yesus juga tahu bahwa pemberian kurban penghapus dosa dalam ritus-ritus keagamaan Yahudi atau Israel juga tidak menyelesaikan masalah dosa manusia di hadapan Tuhan. Penderitaan yang dipikul Yesus adalah dalam rangka mengambil alih semua penderitaan manusia karena dosa. Dia rela menjadi anak domba Allah yang dikurbankan untuk memikul dosa dunia. Dengan demikian, masalah dosa manusia diselesaikan. Perseteruan manusia dan Tuhan karena dosa dihapuskanlah perseteruan itu dan diganti dengan perdamaian. Suatu yang baru dalam pengajaran Yesus tentang misinya itu adalah bahwa dia bangkit sesudah 3 hari. Markus 8:31c. Kebangkitannya adalah kemenangan atas kematian yang merupakan upah dosa. Dia mengalahkan maut untuk memberikan kepada manusia kehidupan baru. Jalan penderitaan ini ditempuh oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya untuk menunjukkan konsistensi Tuhan terhadap rancangan yang telah dibuatnya, tetapi juga agar manusia juga berhikmat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia, terutama masalah yang merupakan dampak dari perbuatan dosa. Kesediaan menderita memikul dosa orang lain, dan sikapnya yang penuh kasih menghapus segala perseteruan dan menciptakan perdamaian, serta melahirkan suatu kehidupan baru di kalangan umat manusia. Untuk tujuan itulah Yesus mengajar orang banyak dan para muridnya memikul salibnya, menyangkal diri, dan rela kehilangan nyawa demi mendapatkannya kembali dalam kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajak orang banyak dan para muridnya untuk mendengar dan mematuhi ajaran baru yang sama sekali baru dalam segala pengajaran yang ada di dunia ini. Yesus mengajak orang banyak dan para muridnya mengikut Dia. Dalam mengikut Yesus Kristus, setiap orang diminta agar konsisten dalam hal 1, menyangkal dirinya, 2, memikul salibnya,
3 mengikut Yesus, 4 berani kehilangan nyawanya karena Yesus dan Injil, dan kelima tidak malu karena Yesus dan perkataan Yesus di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Mari kita renungkan satu persatu itu. Yang pertama, Yesus telah memberikan contoh tentang menyangkal diri yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau seseorang menyangkal diri berarti dia tidak mempertahankan dan tidak menganggarkan atau menjagokan statusnya yang mulia atau yang lebih tinggi di hadapan sesamanya manusia. Tetapi dia rela memperlakukan dirinya sebagai seorang yang hina dan rendah hati. Yang statusnya anak Allah, dia menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus pelayan bagi sesamanya. Dia yang pantas dilayani, mau dan rela dengan tulus melayani sesamanya. Dia meniru pikiran, perasaan, dan perbuatan Yesus Kristus. Dia yang tidak seharusnya menderita, tetapi dia mau menderita demi keselamatan atau kebahagiaan orang lain, agar berbahagia orang lain tersebut. Dia rela membayar utang orang lain, agar orang berhutang itu dapat hidup dengan baik dan tidak lagi diperbudak oleh hutang. Yang aturan dia yang sepatutnya memiliki sesuatu, tetapi dia rela memberikan miliknya itu kepada orang lain demi terjadinya sesuatu yang terbaik dalam relasinya dengan orang lain itu. Dalam melakukan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, setiap pengikut Yesus harus berhikmat. Arti yang kedua, memikul salibnya. Banyak salib di dunia ini. Mana yang harus kita pikul? Salib yang dimaksud pertama-tama bukan palang kayu yang harus dipikul-pikul kemana saja pergi. Memikul salib bukan seperti dalam drama jalan salib. Salib itu bukan sekedar salib. Salib itu tidak untuk dijinjing, tetapi harus dipikul. Yesus sendiri tidak melihat palang kayu yang ditimpakan kepadanya untuk dia pikul ke Golgota sebagai salib yang dimaksud. Salib Yesus adalah pengalaman hidupnya, yakni penderitaan yang harus dia pikul demi keselamatan sola gratia umat manusia. Untuk memikul palang salib itu sampai di Golgota, kita tahu dia harus diganti oleh Simon dari Kirene. Jadi bukan palang kayu itu yang dikatakan Yesus. Tapi memikul penderitaan demi keselamatan manusia, Yesus Kristus tidak tergantikan oleh siapapun. Palang kayu di mana Yesus disalibkan dan penderitaannya menjadi salib keselamatan untuk manusia. Hanya salib Yesus itulah yang menjadi salib keselamatan, yang lainnya tidak. Palang kayu dan pengalaman hidup yang dipikul oleh masing-masing penjahat yang disalibkan bersama Yesus menjadi palang kayu dan pengalaman hidup yang membuat mereka sampai kepada tujuan yang berbeda. Palang kayu dan pengalaman hidup yang dipikul oleh penjahat yang disalibkan di sebelah kiri Yesus menjadi salib yang menambah dosa orang yang disalibkan di palang kayu itu, sehingga tidak diketahui kemana rimbanya setelah dia mati. Sedangkan palang kayu dan pengalaman hidup yang dipikul penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus menjadi salib dan pengalaman hidup yang menimbulkan pertobatan yang menghantar dia ke Firdaus. Salib yang dimaksudkan Yesus harus dipikul oleh orang yang mengikut dia adalah pengalaman hidup yang terjadi pada setiap pengikut Yesus tersebut. Biasanya pengalaman hidup yang disebut sebagai salib yang harus dipikul adalah segala macam penderitaan yang dialami. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pengalaman hidup lainnya bisa juga menjadi salib yang harus dipikul apabila mengikut Yesus. Misalnya, kekayaan yang menggoda untuk menjauh dari Yesus, itu harus dipikul agar dibuat menjadi mendekat kepada Yesus. Pengikut Yesus tidak lagi memikul-mikul palang kayu di mana dia disalibkan. Tidak ada lagi hukuman salib sekarang ini. Anti-Kristen tidak lagi menyalibkan Kristen, tetapi menembak mati atau memancung orang Kristen yang tetap setia mengikut Yesus.
dalam keadaan hidup tenang. Orang Kristen sekarang ini sudah mengkalungkan salib sebagai aksesoris perhiasan. Tetapi masing-masing pengikut Yesus harus memikul pengalaman hidupnya sebagai salib baginya. Salib yang dikalungkan itu hanya sebagai pengingat bahwa yang memakai kalung salib itu bersedia memikul salib atau pengalaman hidupnya demi mengikut Yesus Kristus atau tidak. Dalam hal memikul salib itu, setiap Kristen harus memastikan apakah salib yang dipikulnya itu menambah dosanya sehingga dibuang dari hadapan Yesus, atau mentobatkannya sehingga dia semakin dekat dan bersama Yesus di dunia dan di surga. Yang mendekatkan diri kepada Yesus adalah pengalaman hidup yang berisi pengorbanan dan rela jadi korban demi kebaikan atau keselamatan orang lain. Di Matius 11 ayat 29, Yesus menyebut hal yang dipikul itu sebagai kuk yang dia pasang, agar pemikulnya belajar dari dia. Keringanan kuk atau salib itu adalah seringan atau seberat kesediaan berkorban dan menjadi korban demi keselamatan orang lain. Belajar dari Yesus memikul salib berarti berusaha mendapat hikmat yang dari Yesus. Yang ketiga, mengikut Yesus. Ini harus benar-benar sudah menjadi keputusan yang diambil oleh setiap pengikut Yesus dan bertekad setia menjalankan keputusan itu sampai akhir hayat dan tidak pernah ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Demikian teks nyanyian kita. Setiap orang dipanggil Yesus dengan kalimat singkat ini, ikutlah aku. Pengikutan itu bukan seperti menjadi follower setiap pemilik Instagram. Yang mengikut Yesus berarti bahwa senantiasa bersama Yesus, melakukan perintah-perintah yang diberikan Yesus, menapak jalan yang ditempuh Yesus, bangga kalau ikut menderita seperti yang diderita Yesus, ikut bersukacita seperti Yesus bersukacita, ikut memperbaiki dunia sebagaimana Yesus memperbaiki dunia, mengampuni dosa sesama manusia sebagaimana Yesus mengampuni dosa dunia, ikut menuntun manusia mendapat keselamatan sola gratia dari Tuhan, ikut menyebarkan Injil Yesus Kristus. Itulah bagian-bagian dari mengikut Yesus. Dalam mengikut Yesus, para pengikut Yesus wajib memiliki hikmat dari Yesus Kristus. Misalnya, di manakah Anda berdiri kalau bertekad mengikut Yesus? Di samping kiri atau kanannya, atau di belakangnya atau di depannya? Saya yakin diri Anda tidak seperti angka 0 yang ditempatkan di depan atau di belakang Yesus Kristus, melainkan seperti angka 1 yang dimanapun ditempatkan akan tetap nomor 1, yang mampu meniru Yesus Kristus, tetap nomor 1 dan selalu memperbanyak bilangan pengikut Yesus Kristus. Batak bilang, nasada gak bisa perlu sada, karena di mana nomor satu yang lainnya ditempatkan, mereka akan menjadi 11. Dan kalau angka 1 diurutkan lagi ke depan atau di belakang angka 1 yang pertama, maka akan semakin banyak hingga tidak terhitung banyaknya orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang persis peniru Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus harus dikelilingi oleh miliaran manusia nomor 1. Jadilah Bapak Ibu yang nomor 1 bagi Yesus dimanapun Anda berada. Yang keempat, berani kehilangan nyawa karena Yesus dan Injil, atau karena Yesus dan perkataan-perkataan Yesus. Yesus telah memberikan contoh tentang pentingnya keberanian kehilangan nyawa karena kepatuhan kepada Bapa yang mengutusnya dan kepada Injil yang dia bawa. Yesus tidak menghindar dari salib yang dipikulkan kepadanya. Dalam pergumulannya membayangkan beratnya salib yang akan menghilangkan nyawanya itu, dia sempat memohon, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39, 42, 44. Tetapi Yesus berserah kepada ketentuan dari Allah Bapa.
Yesus rela sempat kehilangan nyawanya di kayu salib itu. Tapi Bapa menyelamatkannya dan membangkitkannya dari kematian. Inilah contoh bagi pengikut Yesus agar tidak pernah takut kehilangan nyawanya karena Kristus dan karena Injil Kristus. Yesus akan membangkitkan para pengikutnya yang kehilangan nyawanya karena Kristus dan karena Injil, dan memberikan mereka hidup baru. Kepadanya akan diberikan hal-hal yang melebihi dunia ini, di bumi dan di surga. Di zaman ini, zaman peningkatan anti-Kristen, Tuhan sangat mengharapkan setiap pengikutnya bersedia kehilangan nyawanya karena membela Yesus Kristus dan kesetiaannya mengikut Yesus dan kegigihannya memberitakan Injil keselamatan itu. Kesetiaan seperti ini yang akan menggemakan Injil Yesus ke seluruh umat manusia dan akan mengalahkan semua manusia anti-Kristen. Darah orang martir adalah kekuatan gereja untuk bertumbuh dan berkembang. Darah Kristen yang dihalalkan untuk ditumpahkan itu akan mentobatkan umat manusia menjadi pengikut Yesus Kristus. Para pengikut Yesus harus berhikmat agar tidak seorang pun dari mereka mualaf atau mati konyol. Kalau para anti-Kristen telah berkuasa, mereka akan bertanya kepada orang Kristen, apakah mau memeluk agama yang dianut anti-Kristen itu? Mereka menjanjikan kehidupan atau tidak dibunuh apabila Kristen itu mualaf. Dan kalau Kristen itu tidak mau, maka kepala Kristen itu akan dipenggal atau Kristen akan ditembak mati. Seperti dikatakan Yesus, mereka bangga karena perbuatannya itu dipandang sebagai kesetiaan mereka kepada sembahan mereka, kepada agama mereka. Dalam keadaan begitu, kesetiaan mengikut Yesus diuji. Orang yang mualaf adalah orang yang mau menyelamatkan nyawanya, tetapi sangat disayangkan dia akan kehilangan nyawanya karena dia menjadi pengikut agama yang menghantarnya ke alam barzah, ke dunia kematian, bukan ke surga. Tetapi pengikut Yesus yang tetap tegak dalam imannya kepada Yesus, dia akan menjadi kebanggaan di surga maupun di dunia, dan baginya disediakan tempat terindah di surga. Membayangkan hal-hal seperti itu, para pengikut Yesus harus mempererat kesatuan dan persatuan mereka dan memampukan diri menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kristen harus berhikmat dengan belajar dari semut yang walaupun kecil punya kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kelima, Bapak Ibu, tidak malu karena Yesus dan perkataan Yesus di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Yesus menyuruh para muridnya untuk menjadi saksi Kristus dan saksi Injil Kristus. Murid yang pertama itu menjadi saksi hidup Yesus Kristus dan mereka sudah menunaikan tugas mereka. Kristen generasi berikutnya hingga kita sekarang ini yang bekerja dan hidup sekarang harus menjadi saksi kebenaran, saksi Injil, dan saksi iman keselamatan. Kepada semua Kristen, Tuhan memberikan hikmat untuk menggunakan cara atau metode untuk menyaksikan Kristus dan Injilnya di zaman sekarang. Kalau Kristen tidak menggunakan semua cara atau metode untuk bersaksi, menyaksikan kebenaran Injil Kristus dan iman Kristiani di zaman sekarang, itu berarti masih ada orang Kristen yang malu karena Kristus dan karena Injilnya. Cara atau metode yang sudah lazim digunakan dan harus semakin lazim digunakan dengan sebaik-baiknya antara lain hidup dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan-perbuatan kasih kepada orang lain, khotbah di rumah ibadah, di kebaktian keluarga dan khotbah jalanan, dengan segala macam media sosial harus disaksikan, misalnya melalui surat kabar, televisi, radio, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, blog, podcast, dan lain-lain. Melalui surat-surat, percakapan, perdebatan, menulis buku, dan masih banyak lagi cara dan metode lainnya. Isi kesaksian kita merupakan bukti orang Kristen berani mengaku Yesus adalah Tuhan, Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, Anak Domba Allah yang memikul dosa dunia,
yang bangkit mengalahkan maut, yang naik ke surga, yang menjadi raja atas segala raja. Lalu itu merupakan bukti kesetiaan pengikut Yesus Kristus. Dalam menjalankan kesaksian ini, setiap orang Kristen harus berhikmat. Salah satu yang tidak indah terjadi sekarang ini dan pertanda ada orang Kristen zaman sekarang kurang berhikmat dalam mengaku dan menyaksikan Kristus dan Injil Kristus adalah adanya orang-orang yang mengatakan dirinya apologet Kristen dan menyiarkan apologetasinya di YouTube dan medsos lainnya, tetapi dia berkata kasar terhadap lawan-lawan Kristen. Bahkan ada yang mengucapkan kata-kata yang berisi kemarahan yang tidak Kristiani. Perbuatan seperti ini bukan lagi hanya malu karena Kristus dan Injil, tetapi sudah mempermalukan Kristus dan kebenaran Injil. Kiranya perbuatan seperti itu tidak diulangi lagi. Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk berani mati dengan penuh kasih, agar Yesus tetap abadi, agar Yesus tetap disaksikan dan menjadi Tuhan bagi seluruh dunia, dan Injil Kristus menjadi kebenaran hidup manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya itu mengetuk hati dan pikiran kami, agar kami mau menyangkal diri, mau menjadi saksi-Mu, dan tidak malu mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Surgawi, Engkaulah Mesias bagi kami yang telah rela menderita, mati di salib, tetapi bangkit juga untuk kehidupan bagi kami. Kiranya kehidupan-Mu itulah yang Kau anugerahkan, itulah menjadi kehidupan kami sekarang ini, sehingga kami tidak takut mati walaupun oleh karena penyakit apapun, karena tanah air kami ada di surga. Kalaupun kami mati entah karena penyakit, oleh karena kebencian orang lain, oleh karena dibunuh orang lain, kematian kami tidak akan menjadi sia-sia, tetapi menjadi benih atau kekuatan yang menumbuhkan gereja-Mu menjadi gereja yang sangat kuat. Ampuni kami ya Bapa, dan sempurnakan doa kami ini. Kabulkanlah itu dalam kasih-Mu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.